Situasi di jalur Gaza kembali memanas setelah serangan udara besar-besaran dilancarkan oleh militer Israel Defense Forces (IDF) pada dini hari waktu setempat. Dalam operasi yang disebut sebagai salah satu yang paling presisi dalam beberapa pekan terakhir, sedikitnya 30 rudal dilaporkan menghantam titik-titik yang diduga sebagai jaringan terowongan milik Hamas. Sumber militer Israel menyebutkan bahwa serangan ini merupakan bagian dari operasi intelijen jangka panjang yang menargetkan infrastruktur bawah tanah yang selama ini menjadi tulang punggung pergerakan logistik dan komunikasi Hamas. Terowongan-terowongan tersebut diyakini tersebar di bawah kawasan padat penduduk, menjadikannya target yang kompleks sekaligus beresiko tinggi. Ledakan terjadi hampir secara bersamaan di beberapa titik berbeda di wilayah Gaza Utara hingga Tengah. Warga melaporkan suara dentuman keras yang disertai getaran tanah, mengindikasikan bahwa rudal yang digunakan memiliki daya hancur tinggi dan dirancang untuk menembus lapisan tanah tebal, mengarah pada dugaan penggunaan amunisi jenis bunker buster. Menurut laporan awal dari otoritas setempat di Gaza, sedikitnya 350 anggota Hamas dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Namun angka ini masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak. Tim penyelamat terlihat berjibaku di tengah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat efek berantai dari ledakan bawah tanah. Beberapa area dilaporkan mengalami amblesan tanah, memperkuat dugaan bahwa jaringan terowongan di bawahnya mengalami kerusakan parah atau bahkan runtuh sepenuhnya. Di sisi lain, pihak IDF menyatakan bahwa operasi ini dilakukan berdasarkan data intelijen yang akurat dan terverifikasi dengan tujuan melumpuhkan jalur distribusi senjata dan pergerakan Hamas. Mereka juga menegaskan bahwa serangan diarahkan secara spesifik untuk meminimalisir dampak terhadap warga sipil, meskipun kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan yang cukup luas. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Hamas terkait skala kerugian yang mereka alami. Namun sumber internal yang tidak disebutkan namanya mengindikasikan bahwa serangan tersebut merupakan salah satu yang paling merusak terhadap infrastruktur bawah tanah mereka dalam beberapa waktu terakhir. Ketegangan pun meningkat tajam di kawasan, dengan kekhawatiran bahwa serangan ini dapat memicu eskalasi lanjutan dalam konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda meredah. Dampak serangan 30 rudal yang diluncurkan oleh Israel Defense Forces atau IDF tidak hanya menghancurkan titik target di bawah tanah, tetapi juga memicu rangkaian ledakan sekunder yang meluas hingga ke permukaan. Situasi di lapangan kini menunjukkan adanya efek domino yang memperparah kerusakan di sejumlah wilayah padat penduduk. Ledakan awal yang menghantam jaringan terowongan milik Hamas diduga memicu amunisi dan bahan peledak yang tersimpan di dalam jalur bawah tanah tersebut. Akibatnya, terjadi ledakan susulan yang tidak terkontrol, menciptakan gelombang kejut yang merusak fondasi bangunan di atasnya. Sejumlah saksi mata menggambarkan momen tersebut sebagai ledakan berlapis, di mana satu dentuman besar diikuti oleh beberapa ledakan lebih kecil dalam hitungan detik. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa terowongan yang menjadi target tidak hanya berfungsi sebagai jalur mobilitas, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan logistik militer. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di kawasan permukiman yang berdiri tepat di atas jalur terowongan. Beberapa bangunan ambruk secara tiba-tiba tanpa peringatan, sementara jalanan di sekitarnya retak, bahkan ambles membentuk lubang besar yang menyulitkan akses tim penyelamat. Tim evakuasi menghadapi tantangan berat dalam menjangkau korban yang terjebak di bawah puing-puing. Selain resiko runtuhan susulan, mereka juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya rongga bawah tanah yang masih belum stabil. Dalam beberapa kasus, alat berat tidak dapat langsung digunakan karena kondisi tanah yang rapuh. Pihak medis setempat melaporkan lonjakan korban luka dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari luka akibat tertimpa reruntuhan hingga cedera akibat gelombang kejut. Fasilitas kesehatan terbatas kini bekerja di bawah tekanan tinggi untuk menangani jumlah korban yang terus bertambah. Sementara itu, analis militer menilai bahwa serangan ini menunjukkan perubahan taktik dari IDF yang kini semakin fokus pada penghancuran infrastruktur bawah tanah sebagai strategi utama. Target utama bukan hanya melumpuhkan pergerakan, tetapi juga menghancurkan cadangan logistik yang tersembunyi di dalam jaringan terowongan.
Namun demikian, pendekatan ini juga memunculkan resiko besar terhadap lingkungan sipil, mengingat banyaknya terowongan yang berada di bawah area permukiman. Kondisi ini menciptakan dilema kemanusiaan yang semakin kompleks di tengah konflik yang terus berlangsung. Serangan yang menghantam jaringan terowongan milik Hamas di Gaza disebut bukan operasi spontan, melainkan hasil dari rangkaian panjang pengumpulan intelijen oleh Israel Defense Forces atau IDF bersama Badan Intelijen dalam beberapa bulan terakhir. Sumber keamanan Israel mengungkapkan bahwa target yang diserang telah dipetakan secara rinci melalui kombinasi pengintaian udara, pemantauan sinyal komunikasi, hingga infiltrasi jaringan informasi di lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan titik-titik paling vital dalam jaringan terowongan yang jika dihancurkan akan memberikan dampak maksimal terhadap operasional Hamas. Dalam tahap perencanaan, setiap lokasi target diklasifikasikan berdasarkan kedalaman, kepadatan struktur tanah, serta potensi keberadaan logistik militer di dalamnya. Hal ini menjadi dasar dalam pemilihan jenis rudal yang digunakan, termasuk indikasi penggunaan amunisi berdaya tembus tinggi yang mampu menghancurkan struktur bawah tanah berlapis. Analis militer menilai, pendekatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Israel dalam mengidentifikasi dan menargetkan infrastruktur tersembunyi. Teknologi pemetaan bawah tanah dan integrasi data intelijen disebut menjadi faktor kunci dalam keberhasilan serangan yang dilakukan secara serentak di banyak titik. Namun demikian, sejumlah pengamat juga menyoroti risiko kesalahan identifikasi. Dalam lingkungan perkotaan yang padat seperti Gaza, batas antara target militer dan area sipil seringkali menjadi kabur, terutama ketika infrastruktur bawah tanah berada tepat di bawah permukiman warga. Di sisi lain, laporan yang beredar menyebutkan bahwa beberapa jalur terowongan yang dihantam merupakan bagian dari jaringan utama yang menghubungkan berbagai titik strategis, termasuk pusat komando lapangan dan jalur distribusi persenjataan. Jika informasi ini terkonfirmasi, maka dampak jangka panjang terhadap kemampuan operasional Hamas diperkirakan cukup signifikan. Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi independen mengenai sejauh mana kerusakan yang terjadi pada keseluruhan jaringan terowongan tersebut. Akses terbatas ke lokasi terdampak, serta situasi keamanan yang belum stabil menjadi kendala utama dalam proses verifikasi di lapangan. Sementara itu, komunitas internasional mulai menyoroti eskalasi ini dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi konflik yang lebih luas. Serangan berbasis intelijen seperti ini dinilai dapat memicu respons balasan yang berpotensi memperpanjang siklus kekerasan di kawasan. Sementara dampak militer dari serangan Israel Defense Forces terlihat jelas pada jaringan terowongan milik Hamas, kondisi di permukaan menunjukkan sisi lain dari tragedi ini. Warga melaporkan kepanikan yang meluas setelah ledakan awal diikuti ledakan susulan. Jalanan yang ambles, bangunan yang runtuh, dan asap tebal yang membubung dari titik-titik ledakan membuat evakuasi menjadi sangat sulit. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam kondisi darurat, membawa anak-anak dan lansia melewati reruntuhan yang masih beresiko ambruk. Tim medis dan penyelamat lokal bekerja di bawah tekanan luar biasa, berjuang mengevakuasi korban dari puing-puing dan memberikan pertolongan pertama di lokasi. Laporan awal menunjukkan bahwa ratusan warga mengalami cedera dengan tingkat keparahan beragam, dari luka ringan hingga luka serius yang mengancam nyawa. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa meski target militer jelas, efek serangan ini menimbulkan kerusakan kolateral yang tak bisa dihindari. Jalan yang retak dan tanah ambles menambah resiko bagi warga dan petugas, mempersulit mobilitas ambulans serta bantuan logistik. Selain itu, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik yang berada di sekitar jalur terowongan terdampak mengalami kerusakan signifikan.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan krisis kemanusiaan yang lebih luas jika bantuan dan evakuasi tidak cepat dilakukan. Sementara itu, pihak Hamas belum merilis pernyataan resmi terkait jumlah korban di kalangan sipil maupun anggota mereka yang tewas. Tetapi laporan awal dari sumber independen menyebut bahwa angka korban militer kemungkinan sebanding dengan skala kehancuran yang terjadi. Para warga yang selamat menggambarkan malam ledakan sebagai mimpi buruk yang menjadi nyata, sementara tim penyelamat terus bekerja tanpa henti demi menyelamatkan yang masih terjebak. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik di Gaza tidak hanya berdampak pada sisi militer, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat sipil yang sudah hidup dalam ketidakpastian berkepanjangan.